Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab Syekh al-Imam Taqiyuddin al-Hisni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangga wong tuai disebutaken khususan amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qauluhu wa dukhulul masjidi. Jadi sesuatu atau perkara yang diharamkan bagi orang haid dan orang nifas, itu yang nomor keenamnya adalah wadukhulul masjidi, yaitu mancing ning masjid. Dukhuluha al masjidah, utawi manjinge haid wong kang haid, manjing al masjidah ing masjid. In hasola lamunan hasil ma'ahu sertane dukhul mancing opo julusun opo nyagok au lubsun utawa meneng walau ko imatan walau kana ko imatan senajan meneng iku dalam posisi berdiri au tarud dadat utawa mubeng-mubeng muter-muter ning jeroi masjid sapa si haid haruma mangka haram alaiha ingatasi haid apa zalika apa mengkono-mengkono dukhulul masjid. Jadi bagi orang atau perempuan yang haid itu diharamkan masuk ke dalam masjid. Dalilnya adalah hadis daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la uhilla al masjidu li haidin wala li junubin. Tidak dihalalkan atau tidak diperbolehkan masjid itu bagi orang yang dalam kondisi haid dan juga bagi orang yang dalam kondisi junub.
Jadi bahwa Kang Umar junub durung adus aja mancing-mancing di masjid. Ya, hari ning kobonge ya oli. Yang tidak boleh itu masuk ke masjid. Jadi ninggangi misalkan lagi turun ning masjid, terusan junub, ya kagian metu seng masjid. Aju sampai tanggung loh. Ya, aju sampai turu maning wis weru kerasa junub mengeluarkan mani, dilanjutakan turu ini masjid. Ini nggak boleh, haram. Karena ada hadis yang melarang bagi orang yang haid atau orang yang junub itu berdiam di masjid. Jadi yang diharamkan masuk ke masjid itu kalau memang in hasola ma'ahu julusun, kalau memang seorang perempuan itu kemudian duduk di masjid, atau kemudian dia tidak duduk tapi meneng ning masjid. Maksudnya tidak duduk itu ya berarti gelelengan. Ya. Walau kok imatan, sekian nyagok beli, tapi menengiku dalam posisi ngadep, itu juga tidak diperbolehkan. Sekian lamunan muter-muter, artinya muter-muter itu ya hanya sekedar kelandang kelindang, kelalang keliling ning jero masjid, itu juga diharamkan. Li'annal junuba li'annal junuba karena sak temeni wong kang junub yahrumu iku haram alaihi ingatasi junub apa zalika mengkono-mengkono julus au lubsun. Karena bagi orang yang junub itu diharamkan ketika duduk-duduk atau berdiam di masjid. Wala syakka, dan tidak ada keraguan iku maujud, tidak ada keraguan anna hadasaha, bahwasanya hadasnya haid asyaddu iku luwih berat minal janabati tenimbang saking janabah, ya. Bahwasanya tidak ada keraguan kalau orang yang junub saja itu diharamkan, apalagi orang yang haid. Makanya wala syakka, tidak ada keraguan bahwasannya haid itu hadasnya lebih berat daripada janabah. Kenapa? Kalau orang yang janabah dicewoki, diberseni, ya bersih. Tapi kalau orang yang haid, itu kan terus-terusan mengalirkan darah, ya itu. Nah, makanya haid itu dikatakan lebih berat daripada janabah. Sekian janabah dilarang ketika berdiam di masjid, apalagi dalam kondisi haid, ya. Wa inda kholat, sekian lamunan manjing sopo si haid, orang yang haid, perempuan yang haid, haid atau nufasa, orang-orang yang nifas, manjing ke masjid marotan, hale lewat. Jadi hanya sekedar lewat. Jadi ada permasalahan bagaimana ketika orang haid itu atau orang nifas itu masuk ke masjid tapi hanya sekedar lewat, manjing senglawang lor, metu senglawang kidul, ya, hanya sekedar lewat.
muter-muter beli, ya hanya sekedar lewat. Jadi bisa jadi lagi diuber-uber, ya, ini Kang Umar, ampiran apa sih beli papagan karo Kang Umar, ya, gini benyegat dalane seng masjid, mancing seng lawang lor, metu seng lawang kidul. Fasohihu mangga utawi pendapat kang soheh iku al jawazu iku diperbolehkan kal junubi kaya dene wong kang junub, ya. Maka ketika dalam posisi yang demikian hanya sekedar lewat, maka menurut pendapat yang soheh itu diperbolehkan, tidak diharamkan sebagaimana orang yang junub. Jadi kalau orang yang junub hanya sekedar lewat, ini boleh, ya. Hanya sekedar lewat ning masjid, ya, manjing seng lawang lor, metu seng lawang kidul dalam kondisi junub, ini boleh. Yang tidak boleh iku ya paling beli ketika mubeng-mubeng, walaupun beli meneng tapi mubeng, ya. Itu nggak boleh. Wa mahallul khilafi, ya, utawi panggonane khilaf, panggonane perbedaan, utawi letak perbedaannya iku idza aminat nalikane aman, ya, nalikane aman sapa si haid aman talwisal masjidi ing nyiprati masjid utawa ngotori masjid, ya. Ya pokoknya sih nyiprati lah. Jadi pendapat yang soheh itu boleh. Berarti ada pendapat yang lain yang mengatakan tidak boleh, ya. Pendapat yang soheh boleh tidak kalau hanya sekedar lewat. Nah, pendapat yang soheh itu boleh. Nah, berarti ada pendapat yang lain yang mengatakan tidak boleh. Berarti ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Nah, letak perbedaan pendapatnya di mana? Ya, perbedaan pendapatnya itu di mana? Idza aminat talwisal masjid. Jadi ketika pancen aman tidak mengotori masjid, baru itu ada khilaf, ya. Kalau dia tidak aman bisa mengotori masjid, ya maka itu hukumnya haram tetap, ya. Jadi kalau dia tidak aman, benar-benar berpotensi mengotori masjid, nah maka itu hukumnya haram, ya, mutlak haram, ya, tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan itu ketika dia itu, orang yang haid itu sudah aman, ya, artinya tidak ada ketakutan mengotori masjid. Jadi kalau misalkan ada ketakutan, wah kin kita lengane ngerembes ki, ya, watir netes kaya-kaya, ya sudah haram kalau itu, ya. Jadi hanya sekedar liwatnya saja itu sudah haram, ya. Yang terjadi perbedaan pendapat boleh dan haram itu terletak ketika sudah merasa aman, ya. Jadi dheweke iku sudah merasa bahwasanya ketika saya lewat di masjid itu tidak akan mengotori masjid. Nah, baru itu ada perbedaan pendapat. Yang soheh, kalau dia sudah merasa aman, maka hukumnya boleh, ya. Tapi kalau misalkan tidak merasa aman, ya nggak ada perbedaan pendapat, hukumnya langsung haram, ya. Kalau dia tidak merasa aman. Kalau merasa aman, baru kemudian timbul perbedaan pendapat. Yang soheh
itu tetap diperbolehkan. Aman itu bagaimana? Biantala jamat was tasfarot, ya. Gambarannya adalah bian talad jamat kelawan arep nyentah naleni soposi wong wadon kang haid, ya, haid. Was tasfarot lan kemudian nyumpeli soposi haid, ya. Gambaran aman itu atau gambaran perempuan itu merasa aman tidak mengotori masjid ketika pancen disumpel uwis, ya, ditaleni uwis, ya. Wis gambarannya kayak ini nganggo soptek lah, ya. Jadi nganggo soptek itu berarti sudah merasa aman, ya. Karena beli bakalan netes, lamunan netes kan ning soptek, ya. Jadi adapun gambaran-gambaran ketika Imam Taqiyuddin, ya, Imam Taqiyuddin mengatakan ngupai contoh bi antala jamat, ya, wastasfarot ini, ya karena ini kan di abad ke-7, di abad ke-7 ke-8, ya. Jadi di abad ke-7 atau abad ke-8 abad ke-7 ke-8 Hijriah. Ya jelas pada waktu zaman itu durung anu kang ngarani soptek, ya, durung anu kang ngarani soptek. Makanya digambarkannya itu yaitu dengan talad jamat wastasfarot, ya, dengan cara ditaleni kemudian disumpel, ya. Di lamunan digambarakan zaman sekian kah, ya wis soptek. Jadi kalau sudah memakai soptek baru itu dalam kondisi aman, ya. Nah, kalau sudah dalam kondisi aman, dia lewat di masjid hanya sekedar lewat, ya, manjing senglawang lor metu senglawang kidul, posisinya nganggo soptek. Nah, berarti dia merasa aman. Nah, maka itu hukumnya menurut pendapat yang sahih boleh. Tapi lamun andalake beli ngerasa aman, beli nganggo soptek, ya, beli disumpel, beli ditaleni, ya, dia tidak merasa aman, bahwasanya darahnya itu pasti menetes, ya, maka itu nggak ada khilaf, langsung hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Fa'in khofat sekian lamunan wedi sopo si haid, ya, wedi atalwisa, ya, atalwisa ing nyiprati ngotori masjid, yo haruma mangka haram, ya, oposi maroh, ya, bila khilafin kelawan tanpa khilaf. Jadi kalau memang dia itu takut mengotori masjid, menyiprati masjid, nah ketakutannya dari mana? Ya ketakutannya dari beliau soptek, ya, karena tidak disumpel, tidak ditaleni, sehingga timbul ketakutan bisa mengotori atau nyiprati masjid. Nah, maka kalau posisi perempuan semacam ini, ya maka walaupun hanya sekedar lewat, nah itu diharamkan. Qala ngendika sopo Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i, wa ghairuhu lan selaine Imam Rafi'i. Perkataan Imam Rafi'i atau Imam Rafi'i berkata, dan juga bukan hanya sekedar Imam Rafi'i, imam-imam yang lain juga mengatakan, walaisa hadza min khosiyatil haidi, ya, walaisa lan ora ana opo hadza iki tafsil, maksudnya tafsil itu perincian yang telah diuraikan di atas tadi, ya, wa indaqut sahih jawat al junub atau wa mahallul khilaf, ya, ora ana iku min khosiyat
khususiyatil haidi, saking arahe kekhususan haid. Artinya permasalahan semacam ini yang tadi sudah disebutkan di atas itu berlaku bukan hanya pada haid, ya. Jadi mengotori masjid, ya, itu bukan hanya berlaku bagi orang yang haid, ya. Jadi kesimpulannya bukan karena haidnya juga, ya, tapi karena talwisnya, karena mengotori. Bal man bihi salisun, balik utawi wong bihi kang ikut tetep kelawan man salisul bauli utawi balman balik utawi wong bihi kang ikut tetep kaduwe man salisul bauli duwe penyakit beser, ya. Aubihi utawa kelawan man, aubihi utawa ikut tetep kelawan man, jirohatun utawi luka, naddohatun kang mili-mili atau kang merembes, ya, yang selalu mengeluarkan darah, ya. Jadi kekhususannya itu, keharomannya itu, keharoman yang telah disebutkan di atas, ya, mulai berdiam di masjid, ya, masuk ke masjid, ya, keharoman masuk ke masjid itu berlaku bukan hanya pada orang haid, ya, tapi juga berlaku bagi orang yang memiliki penyakit beser, ya. Jadi walaisa hadza min khosiyatil haidi balman bihi salisul bauli, ya. Balman bahkan juga berlaku bagi wong bihi kang ikut tetep kaduiman salisul bauli utawi penyakit beser nguyu, ya. Au bihi jirohatun naddohatun, ya. Jadi keharoman masuk ke dalam masjid, haram manjing ning masjid, ya, berdiam di masjid, mubeng-mubeng ning masjid, ya, kemudian ngadeg ning masjid, ya, atau misalkan hanya sekedar lewat di masjid, itu keharumannya berlaku bukan hanya bagi orang yang haid, tapi juga bagi orang yang memiliki apa? Memiliki penyakit kayak dene beser nguyu, ya, kayak dene beser nguyu. Artinya beser nguyu itu uyuwe selalu menetes, ya. Selalu menetes. Atau lagi dia memiliki luka, ya, embu kenang bacokan, ya, utawa luka ketabrak, ya, utawa wudun, ya, tapi kang wis meco merembes terus kaget dia, ya. Nah, ini juga berlaku hukum sama dengan hukum haid, tapi dalam masalah mengotori masjidnya, ya. Jadi persamaannya begitu, ya. Jadi kalau hadisnya nggak ada, ya, hadisnya nggak ada, ya. Yang ada itu hanya hadis larangan bagi orang yang haid dan bagi orang yang junub. Nah, hadisnya hanya itu. Nah, kemudian Imam Rafi'i, nah, ini berarti bukan dari hadis, tapi ini adalah pendapat atau perkataan dari Imam Rafi'i, ya. Nah, Imam Rafi'i berarti mengkiaskan, ya, menyamakan bahwasanya
orang yang beser itu atau orang yang memiliki luka kang duwe koreng kang gede selalu menetes itu disamakan dengan orang yang haid. Nah, letak persamaannya apa? Sama-sama bisa mengotori, membuat najis masjid. Itu letak persamaannya, ya. Maka hukumnya bagaimana? Yaitu tadi, hukumnya kalau memang dia tidak merasa aman, selalu khawatir notos karena beli di blebet, beli di apa, ya, terbuka, ya maka haram bagi orang yang duwe penyakit beser atau orang yang memiliki luka yang merembes, yang mengalir darahnya. Tapi kalau dia merasa aman, ya, merasa aman itu berarti lamunan lukai kok wis diperban, wis dirapet-rapet, ya, nganggo pempes lamunan duwe penyakit beser. Dia merasa aman, bahwasanya tidak akan netes, tidak akan mengotori masjid. Nah, maka itu baru ada khilaf hukumnya. Pendapat yang sahih mengatakan boleh. Paham ya? Hanya sekedar lewat. Ya. Paham ya? Hanya sekedar lewat. Ya, mangga. Ya pokoknya area masjid itu ya bangunan masjidnya itu. Kalau pelatarannya ya tidak termasuk masjid. Ya, ya teras termasuk masjid. Ya. Kalau wis yaitu di luar masjid. Ya. Teras masih termasuk masjid. Ya. Makanya nanti itu kan hukumnya begini, ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah, ya sholat berjamaah, itu bagi makmum, ya ketika berjamaah itu harus ada jalan tembus, ya harus ada jalan tembus ke depan, paham ya? Nah, jalan tembus ke depan ini berlaku di luar masjid. Ya. Iya, jadi begini. Jadi misalkan ada musola, ya. Pinggirnya di tembok semua, ya. Nah, ketika orang yang berjamaah ini di sebelah tembok, ya, maka harus ada pintu yang di depannya yang menyambungkan kepada imam. Ya, paham ya? Harus ada pintu yang di depan yang menyambungkan kepada imam. Kalau pintunya itu nyambungnya ke belakang, mundur dulu, nah ini tidak sah. Kalau di luar masjid, jendela itu nggak cukup karena harus mencelat. Ya. Dan itu pun posisinya jangan ditutup. Kalau masih dalam satu bangunan gitu, satu bangunan, satu atap, itu kan tadi tembok kan berarti di luar kan ya? Begini, jadi maksudnya kan begini, jadi ada ruangan utama biasanya, ya. Nah, ada ruangan utama, kayak masjid di Pesalakan itu, ya. Ada ruangan utama, kemudian ada yang di luar ruangan utamanya, ya. Maksudnya yang luaran ruang utama ini kan ditutup, ya, dikeleng, ya. Nah, kemudian setelah itu ada ruangan lagi, ya, samping-sampingnya itu, ya. Nah, kalau posisi bangunannya ini berbentuk atau tempatnya adalah musola, maka bagi orang yang berjamaah di samping ini itu harus ada jalan tembus ke depan yang menuju kepada imam. Paham dulu gambarannya? Ya.
Jadi ruang utama, setelah ruang utama kemudian ada teras kan biasa ya, ada pinggirannya tuh ya, pinggirannya. Nah, bagi orang yang jamaahnya itu di pinggir ya, itu harus ada jalan tembus ke depan sampai kepada imam. Kalau nggak ada jalan tembus ya ke depan, maksudnya anu tapi selawang buri muterin ya. Nah, ini tidak sah jamaahnya. Berarti kalau di luar masjid. Maksudnya bangunannya ini bukan masjid, apakah itu musola, apakah itu rumah ya, atau tempat-tempat yang lainnya. Tapi kalau masjid itu tidak jadi masalah. Artinya walaupun di depannya itu nggak ada jalan tembus ke depan, tapi di belakangnya ini ada jalan tembus ya. Jadi maksudnya jalan posisi ke imamnya ini mundur ya, mundur dulu ya, baru nyambung ke imam ya. Ini kalau di masjid boleh, kalau statusnya masjid. Tapi kalau statusnya musola nggak boleh ya. Jadi status itu bisa mempengaruhi ya. Jadi kalau musola itu bukan masjid ya, rumah bukan masjid. Jadi ketika misalkan kita pengen berjamaah ninggangi ke PKB, kita ada di sebelah tembok, maka harus ada jalan tembus atau pintu yang ke depan, jalan lurus menuju imam ya. Tapi kalau di masjid ya boleh, walaupun jalan ngarepe pepet kan, tapi tetap harus ada jalan yang ke belakangnya itu harus ada ya. Yang tidak boleh itu ketika ditutup rapat kabeh, paham ya? Ditutup rapat kabeh langsung jalan sama sekali untuk menuju imamnya. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, minum dikit. Batasan tembok aman itu sepiro anu nutupi ning sebelah itu kan. Oh iya benar. Enggak. Batasan temboknya itu kan kadang tembok kan apa sih hanya pagar baik, tapi ini kan enggak sedado atau seudel enggak. Batasan temboknya lo apa sih nutupi ya? Batasan temboknya itu adalah yang sekiranya kamu bisa berjalan normal, paham ya? Jadi kalau misalkan ente kudu nyongglot dingin, ya itu termasuk juga nggak boleh ya. Ya pintu ya. Jadi misalkan anu jalan tembus aja ya, tapi kudu segede dingin. Jalan tembus ke depan anu lubang angin gede. Atau misalkan taruhlah semeter, itu kan sudah termasuk penghalang juga ya. Wawes itu juga penghalang, apakah itu berbentuk kaco atau apa ya. Syarat-syaratnya orang berjamaah itu harus ada jalan tembus sehingga bisa sampai kepada imam. Jadi bagi makmumnya itu harus ada jalan tembus yang menuju ke imam ya. Jadi lamunan misalkan jalan tembusnya nggak ada ya, maka itu ya nggak sah jamaahnya ya. Jadi nah jalan tembusnya itu harus ke depan ketika di luar masjid ya. Tapi lamunan misalkan di dalam masjid, maka semburi muter kan oli penting anu jalan tembus asal aja ditutup rapat kabeh bae ya. Jadi lamunan kang imami tapi ning jero grim ngono kok ditutup rapat kabeh ya. Jadi Kang Umar nih jero akuarium ditutup rapat kabeh ya. Nah, kemudian kita berjamaah. Nah, itu nggak ada jalan tembus namanya ya. Nah, ini nggak sah nanti jamaah. Jadi begitu. Nah, nanti kan ada bedanya maksudnya.
wa yakhsha min mururihi, wa yakhsha lan wedi sapa man orang yang memiliki penyakit beser tadi, ya, kang duwe penyakit beser itu, ya, atau orang yang memiliki lukanya, wayak salan wedi sopoman min mururihi, saking arahe liwate man, ya, disebabkan dia itu liwat, dia takut apa? Atal wisa ing nyiprati, ya, ing ngotori masjid. Laisa ya mongko ora ana lahu iku tetep kaduwe man opo al-uburu, opo liwat, maka dia nggak boleh lewat, ya. Jadi orang yang memiliki luka, yang lukanya merembes, yang selalu mengucurkan darah, atau orang yang penyakit beser, ya, yang selalu netes, ya, kalau dia takut, ya, maksudnya takut itu berarti tidak ada penahan sama sekali, ya. Nah, maka yo haram bagi dia walaupun hanya sekedar, jadi sekedar lewatnya saja ini haram. Apalagi sampai dekam-dekam ning masjid, ya, duwe luka kang darahnya mengalir terus, ya, dan dia tidak diamankan, artinya beli diblebet karo jarit karo apa kan begitu. Pokoknya dia tidak merasa aman lah, ya, tetap menetes. Tapi mambu haram deh. Ya, maksudnya tetap bagian langkut tretesan berarti tidak menetes, ya. Ya berapa lah hari mampu sih, ya. Ya, dengan catatan tidak ada jamaah di situ. Ya kalau lagi posisi jamaah ente mambu tengik kabeh, ya aja parek-parek, ya. Nanti ya itu tadi maksudnya hukum itu ya kondisional juga sih Kang Umar, ya. Artinya ya walaupun Kanjeng Nabi nyuruh untuk merapatkan barisan, rapatkanlah barisan karena itu merupakan kesempurnaan sholat. Hari kamu mari mambu tengit ya aja barek-barek aja rapet-rapet, ya. Pengen jamaah aja, yuk kan oli jamaah iku. Walaupun jaraknya sampai 10 meter juga masih boleh, masih berjamaah. Nah, pokok kamu mari mambu sangit, mambu tengit, ya. Nah, itu jangan nesek, nanti bukan oli kesunahan malah, ya. Bisa jadi kenang makruh, ya. Lamunan kamu mari mengandung racun gede misalkan, yang menghirup kemudian dadi kelengker yo haram. Ya, mampu hapus jegin ki, ya, wong pado kelengker, nah, begitu. Wis paham ya Kang Umar? Ya pastilah, ya, namanya makanya ada kaidah fikihnya al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, itu ya hukum itu ya kondisional, artinya melihat situasi dan kondisi, ya. Sampean pengen oli kesunahan wudhu disempurnakaken kabeh, ya, sampai masurai berdoa, masuk tangan berdoa, ya. No, tapi wong banyu wudhuwe ninggang ning tempat umum antri, ya. No, kang baris iku anu 20 wong maning ning mburi sampean. No, sampean wudhuwe sampai suwe pisan, ya. Nah, itu bukan oleh kesunahan, ya. Ya bulannya kondisional itu di situ Kang Umar, ya. Ya berzikir, ya alhamdulillah, ya subhanallah, ya. Ya itu kan sunnah, ya. Sunnah, ya. Bahkan mendapatkan pahala, tapi anu tempat-tempat Kang Umar. Aju lagi kelon karo rabi mekonon. Ya, lagi kelon karo rabi, lagi istimta, lagi seneng-seneng, sering nyebut-nyebut, ya makruh tadi.
Kan kono anu tempat-tempatnya masing-masing samperan dikenang makruh ya cukup ning ati bae aja nyebut Allah man. Masya Allah lagi mekonon ya, lagi kelon karo rabi ya makruh jadi ya. Jadi cukup ning jero ati bae ketika pengen eling ning Gusti Allah ya. Ya. Atau maning lagi ngising ya wis diusah melung-melung ngucapaken tasbih cukup ning jero ati bae bagian sampeyane seneng kan atau selalu berzikir maksudnya begitu. Aman dan tidak aman itu hanya yang untuk lewat ya. Non ya itu hanya berlaku untuk lewat. Kalau nyagong ya itu tetap haram lah ya. Tapi kalau masalah ini masalah wong kang duwe beser, masalah wong kang duwe apa sih tadi penyakit darah ya, itu nanti tergantung talwisnya itu ya. Artinya begini, kalau dia merasa aman ya, misalkan dia bukan orang head ya, bukan orang nifas, hanya memiliki borok ya atau memiliki penyakit beser. Nah, sekian pribadi lamunan anteng ya, lamunan anteng yaitu nanti juga bukan berdasarkan hadis ya, tapi berdasarkan pendapatnya Imam Rafi'i. Nah, kalau yang berpendapat Imam Rafi'i ya pasti nanti ada yang berbeda dari pendapatnya Imam Rafi'i. Nah, kalau urusannya tadi bagi orang yang haid, orang yang junub, nah itu kan berangkat atau dalilnya itu adalah hadis, ya maka disepakati bersama. Begitu. Walau kana sekian lamunan ana opo nak ludakhili opo sendali wong kang mancing masjid ya, sendal mancing-mancing ning masjid. Kian niki ceritain dudu zaman kian paman. Zaman kian sendal mancing-mancing ning masjid ya digebuki. Ya. Jadi yang ditulis di sini ya ini masih masjidnya masjid abad ke-7 ya sampai ke-8, yang mana bangunan masjidnya itu masih tanah semua ya, atau sebagiannya itulah, memang tidak semuanya ya. Artinya masih banyak masjid atau masjid-masjid yang masih berupa tanah, belum dikeramik, belum ditekel ya. Nah, kemudian orang yang masih memakai sendal ya, itu kemudian masuk ke dalam masjid itu ya. Tapi sendalnya itu ya, walau kana na'lud dakhili mutanajisan, itu terkena najis, artinya anu najise. Wayatanajjasu lan bisa nadiaken najis ya, minhu saking arahe. Wayatanajjasu lan bisa nadiaken najis opo sina'al opo minhu saking arahin na'lun atau sendal mau bisa nadiaken najis al masjidah ing masjid, karena sendaliku najisi ana najisi mutanajis terkena najis sehingga nantinya bisa berpotensi menjadikan masjid itu najis ya. Alasannya lirutu batin najasati, bisa nadiakan najisiku lirutu batin najasati karena telese najis ya. Jadi maksudnya kalau kering sama kering ya, jadi maksudnya kering sama kering itu kan tidak najis, yang pada keringnya sih ya, asal tidak ada bentuk atau rupai najisnya.
pada baik keringe, maka itu tidak nadia kena najis ya, asal kering sama kering ya. Sampean ngemek ya, ngemek sesuatu atau najis ya, taruhlah misalkan batang apa, batang ayam lah kan konon ya. Batang ayam, nah kemudian batang ayamnya kering ya, sikile kering ya, sampean ngemek, sampean ini pada baik keringe ya, tangannya sampean ini kering, sikile ayamnya kering ya, sama-sama kering ya, maka hukumnya itu tidak menjadikan najis yonganan pada baik keringe ya, sejen lamunan tangane sampeane teles ya, atau salah satu teles lah ya, tangane sampeane teles ngemek batang ayam sikile ya najis ya, atau tangane sampeane garing batang ayamnya teles iku najis ya. Iki kula nyeritakaken batang ayam iki ya, iki maksudnya ketika kang diemek itu wuluwe paman ya, kang diemek iku wuluwe ya, yonganan buku wuluwe ayam ya, wuluwe ayam maksudnya ayam kang mati konon ya, atau bulunya binatang ya, itu kan hukumnya masih khilaf ya. Jadi bulunya binatang yang mati atau matinya itu mati karena batang ya, karena tidak disembelih secara islami ya, kayak ini ayam mati ya, iki hukum bulunya itu bagaimana ya. Nah, maka ini kan khilaf ya, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis ya. Jadi bulu daripada binatang-binatang yang makulul lahmi, awalnya makulul lahmi, awalnya boleh dimakan dagingnya ya, maka bulunya itu hukumnya najis atau beli najis itu khilaf ya. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci ya. Jadi anu ayam mati, anu wedus mati ya, iki wuluwe kepriben no ya. Atau maneh misalkan durung mati cuman sampean nyabut wuluwe wedus, wuluwe bahaya, wuluwe wedus di dudut, atau beli nudut sampean ketempelan wuluwe wedus ya, rambutnya wedusnya copot nempel ning sampean ya, najis beli. Nah itu khilaf ya, anak yang mengatakan najis, anak yang mengatakan beli najis ya. Tapi lamunan wuluwe kucing ya, atau wuluwe tikus, wuluwe pangak binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, itu najis. Nah itu beda ya. Jadi letaknya iki binatang iki termasuk binatang kang pancen awalnya kena dipangan atau beli kena dipangan. Kalau memang binatang itu kena dipangan dagingnya ya, maka bulunya ini ketika terpisah ya, atau dia dalam posisi mati duduk disembelih ya, itu hukumnya khilaf ya. Tapi yang sahih itu mengatakan suci ya. Jadi misalkan wuluwe sapi ya, sampean dolan ning kandang sapi, ngebuk-ngebuk sapi, maksa kan wuluwe pada protol ya, iki pribe protolan wuluku ya. No, karena sapi ku kena dipangan ya, maka iya maka boleh. Tapi lamunan rambut tikus gede ya, sampean ngemek-ngemek tikus, dolanan tikus, nah kemudian rambutnya nempel ning sampean ya, ambu tikus mati, ambu tikus urip, pokoknya sih yang terpisah dari anggota
binatangnya itu, ya maka hukumnya ya dadi najis. Karena tikus itu beli kena dipangan dagingnya, ya duduk tikus Pak, termasuk juga kucing, ya. Cuman hari buku masalah kucing iki kemakfuan nih, ya maksudnya kemakfuan itu ketika misalkan sampean ini beli sengaja, ya jadi lagi sholat kemudian sampean beli sengaja dolanan kucingnya marek-marek, ya selandat selendot wuluwe padu katut, nah itu dimakfu namanya, ya. Atau maning misalkan sampean beli sengaja lah, artinya beli sengaja ngulek-ngulek kucing, ya. Tapi lamunan unsur kesengajaan ya tetap najis, ya dolanan ya. Nah kemudian wuluwe copot, nah itu ya najis, ya nggak ada makfu kalau kamu sengaja ini sih, ya. Jadi tapi lamunan sampean beli katon anu bulu kucing, ya ngarani beli katon, ya nggak ada persoalan yang mana beli katon. Kari nganggepe langgo wuluwe kan begitu. Kalau memang tidak kelihatan. Fal yudlikhu, ya jadi lamunan sendale ku ana najise, ya jelas-jelas teles fal yudlikhu, ya maka wajib ngosok-ngosok. Fal yudlik mangka ngosok-ngosok temenan sapa wong hu ing an naklu sumal yadkhul, kemudian masuk ning masjid. Jadi dikosoki dingin kang sekira-kirae kering, ya maksudnya begitu, supaya apa? Supaya nanti tidak menajiskan masjid, ya. Wahadad dalku utawi ikilah ngosok-ngosok iku wajibun, iku wajib hukumnya dikosok-kosok dingin sehingga najisnya itu hilang dulu. Artinya walaupun durung disuciaken tapi bentuk najisnya itu sudah tidak ada atau sudah kering sehingga tidak menimbulkan najis kepada masjid. Wahadadalku utawi ikilah ngosoki wajibun iku wajib. Yahrumu haram opo tarkuhu opo ninggalaken adalku, jangan ditinggalkan. Watawaf kola watawaf lan haram bagi orang yang haid dan nifas itu juga melakukan tawaf, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena arahi anai hadis dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Aisyata maring Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa qad hadot hali teman-teman haid sapa si Aisyah fil haji ing dalam kondisi ngelakoni haji, ya. Jadi lagi ngelakoni haji Siti Aisyah haid. Kemudian Kanjeng Nabi berkata kepada Siti Aisyah, if'ali ma yaf'alu al-hajju. If'ali nglakonana sira ma ing perkara yaf'alu kang pada nglakoni sapa al-hajju wong kang haji. Lakonana apa-apa kang dilakuaken ning wong kang haji. Ghaira Allah tatufi, selain arep nyentah ora tawaf sira, kecuali kamu tidak melakukan tawaf. Jadi yang lain kamu lakukan, ya, kecuali tawaf bil baiti ing dalam Ka'bah, ya. Hatta tathuri, sehingga suci sopo sira. Rawahus Syaikhoni. Walafdu dini utawi lafade iku lil Bukhari, iku kadue Imam Bukhari. Artinya lafad ini itu ada dalam kitab Al-Bukhari. Wa qad ittafaqo, lan teman-teman sepakat sopo al-arba'atu, sopo imam papat, sopo al-a'immatul arba'atu, sopo pira-pira imam kang papat, ya, ala man iha ingatasi njegahe, ya, wong kang haid mencegah minhu saking lakoni tawaf. Lihadal hadis,
kerana arahi ikilah hadis, ya. Jadi ulama 4 itu bersepakat bahwasannya berdasarkan hadis ini itu hukumnya haram, ya, bagi orang yang sedang haid, sedang nifas, itu melakukan tawaf. Wana tabarra'u lan nganjingaken atau nyumbangaken sopo isun syarih, maksudnya pensyarah ini biziyadatin kelawan tambahan, mahaluha kang utawi tempat panggonane mau ziyadah, iku al hajju sebenarnya ning bab haji. Jadi kata Kiai Musonif, ya, kata Imam Taqiyuddin, ya, saya memasukkan tambahan sedikit, yang mana sebetulnya masalah ini tempatnya bukan di sini, tapi di bab yang menerangkan tentang haji. Saya hanya menambahkan saja, ya. Apa isi tambahannya? Wahia utawi ziyadah iku annal haido, saat temene wong kang haid iku idza khalafat nalikane nulayani sapa si haid, ya, dia nulayani hukume tidak boleh tawaf, dia nulayani hukum, ya, watofat lan tawaf, ya, sapa si haid tawaf rukni kelawan tawaf rukun. Maksudnya tawaf itu ada yang menjadi rukun daripada haji, ya. Anu kang tawaf ikut tawaf biasa baik, ya, ada namanya tawaf wajib. Artinya tawaf wajib itu berarti harus dilakukan. Karena apa? Karena tawaf itu merupakan salah satu dari rukun haji, ya. Anu kang tawaf biasa, ya. Artinya ketika kita neleng Ka'bah, nah kemudian kita tawaf, nah itu tawaf biasa, ya, bukan dari rangkaian apa sih rukun-rukun haji, ya. Sebab nanti rukun haji ini, ya, itu tidak bisa digantikan, harus dilakukan, ya. Jadi rukun haji itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Bahasa belum bisa diganti dengan dam. Nah, paling tidak ya dikodo nantinya, ya. Jadi beda dengan wajib haji, ya. Jadi ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau rukun haji itu, ya, ihram, ya. Nah, kemudian wukuf, ya, wukuf di Arafah. Nah, kemudian tawaf, ya. Nah, setelah tawaf kemudian sa'i. Setelah sa'i kemudian tahallul, mencukur rambut. Nah, kemudian tartib, harus urut, ya. Nah, itu rukun-rukun haji. Ini tidak boleh ditinggalkan, ya, harus dilakukan. Yang anan rukun, ya. Padu bae lamunan salam ning salat iku rukun, ya beli kena ditinggal, ya. Jadi lamunan je rukunnya ditinggal berarti Bisa. nah kan begitu. Nah cuman nanti ada bedanya, ya, nanti ada perbedaan lah. Nah kalau wajib haji, ya, wajib haji itu bisa diganti dengan apa? Dengan dam, ya, dengan denda. Wajib haji itu ihram dari mikot, ya. Jadi kalau ihramnya sih rukun, nah cuman dari mikotnya ini, ya, nah, itu termasuk wajib haji. Jadi lamunan misalkan tidak sesuai dengan mikot, ya, nah itu bisa diganti dengan denda, dengan dam, ya. Nah, apa maning terus mabit di Muzdalifah, nah, kemudian mabit di Mina, ya, itu wajib haji. Kemudian melontar jumroh itu juga wajib
wajibnya haji, kemudian menghindari sesuatu yang dilarang ketika kita dalam kondisi ihram, kayak dene nyemprot-nyemprot wangi kan begitu ya, mateni binatang ya. Nah itu namanya wajib haji. Nah ketika wajib haji ini dilanggar, artinya tidak sesuai dengan aturan-aturan ya, mikote bisa sesuai ya. Nah, kemudian kita nyemprot-nyemprot wangi, atau kita kemudian tidak mabit ya, tidak mabit di Musdalifah ya. Nah itu nanti bisa digantikan dengan yang lain, dengan dam, namanya denda ya. Nah, jadi bisa diganti kalau yang ini. Tapi kalau rukun ya, rukun itu tidak bisa diganti, harus dilakukan. Itu bedanya begitu. Nah itu nanti ada solusinya ya. Jadi maksudnya ketika terjadi kondisi-kondisi semacam itu ya, ini kan gambarannya begini ya. Wahia annal haido idha kholafat watofat tawafar rukni ya. Jadi sekian gambarannya anu wong kang head ya, kemudian dia itu memaksakan diri melakukan tawaf rukun, maksudnya tawaf rukun haji ya. Lam yasiha mangka ora sah opo tawafuha, opo tawafe mau wong kang wadon head ya. Wayuj baru lan ditambali ya, opposite tawaf, tawaf yang dilakukan dalam kondisi haid itu ditambali bidamin kelawan bayar dam. Inda ghairil hanafiyati, itu tadi menurut selain Imam Hanafi, mazhabnya Imam Hanafi. Jadi selain mazhabnya Imam Hanafi, maka ketika ada seseorang wanita yang pada waktu itu dalam kondisi haid, tapi dia memaksakan diri untuk tawaf, maka tawafnya nggak sah ya, bahkan dia wajib membayar dam ya. Karena apa? Ya karena dia itu melanggar larangan ya, melanggar larangan. Larangannya apa sih? Ya larangannya bagi orang haid itu kan tidak boleh tawaf. Terus perlu larangan, dilanggar pisan, maka dia kena sanksi, yaitu membayar dam ya. Ya sampean sih yo beli kudu-kudu maksiat maning ya. Jadi maksudnya beli kudu-kudu maksiat maning, setiap sampean ngelakoni kebagusan, yo bahasanya itu supaya kebagusannya sempurna, ya anu fidyah, dudu fidyah kang urusan karo wong mati ya. Jadi maksudnya ketika kamu itu sukses melakukan ibadah, ya bagusnya bersedekah. Jadi sembahyang beduk, ada sembahyang beduk assalamualaikum, kali gane bisa qobliyah, bisa ba'diyah, sembahyang beduknya lulus, kemudian bisa wiridan ya. Nah seperagat kuan ya disyukurin, itu kan nikmat besar kamu bisa melakukan ketaatan. Disyukuri apa? Ketemu karo wong ya tukuaken sego sepiring untuk melengkapi. Ya bahkan bagusnya begitu untuk latihan-latihan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani begitu ya. Jadi kalau sehabis melakukan ibadah ya wabil khusus sajalah kita ibadah sholat ya, jadi wabil khusus saja ibadah sholat itu 5 waktu. Setelah kita melakoni sholat ya kita syukuri karena kita bisa melakukan ketaatan berupa sholat ya. Bokatan bisa sego sepiring ya, setiap sewaktu ya sego sepiring ya. Bokatan beli mampu butuh latihan dingin jadi bokatan 5 piring anu kok dorong duwe dorong bisa ya. No ya ketemu karo bojo cilik wae tuku ciki taro kaya sesijian ya.
Ya pokoknya sih berbeda caranya begitulah untuk melatih. Jadi mengkombinasi ibadah spiritual sholat kita dengan ibadah sosial. Maksudnya begitulah. Ini adalah anjuran atau latihan-latihan yang diungkapkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu. Ya. Jadi spiritual ibadah disyukuri dengan cara sosial. Yang magiakan permen siji nang bojo cilik lah. Ya. Terus peragat sembahyang beduk. Kan begitu. Jadi tergantung ya. Tergantung. Nah, jadi ketika kamu mampu melakukan ibadah, yaitu rezeki yang sangat besar. Jadi wis perlunya lo rezeki kang sejen man. Ya ibadah sampean bisa taat itu rezeki ya. Sebab durung tentu wong iku bisa ngelakoni ibadah ketika tidak ditolong ning Gusti Allah, tidak mendapatkan taufik ning Gusti Allah, tidak ditolong ning Gusti Allah. Jadi ketika kita bisa beribadah itu ya berarti kita ditolong ning Gusti Allah. Nah, itu kan berarti rezeki. Nah, kita mendapatkan pertolongan Allah itu berarti rezeki. Ya, jadi itulah lamunan koyo lamunan sampeane pengen naik, pengen sempurna, ya penggabungan antara ibadah spiritual karo sosial. Ya, duitnya beli duit ya apa, ya ketemu karo isun masa Kang Umar ya. Ini gambling ngecek duit tapi tersembayang, ya mbok menjeti mbok apa. Ya pokoknya gantinya adalah ya beli makanan nyaponi masjid ya bisa ya. Pokoknya praktek-praktek menggabungkan spiritual kita karo sosial ya. Terus sembayangnya peragat, aduh ki pengenan tak lengkapaken ki, tak syukuri ya kanggo kegiatan sosial, duitnya langka ya, beli ngau duit atau beli ngau apa ya, ninggange apa sih kobonge masjidnya lunyu ya nyukut anu li sikat sen dikasaki. Nah begitu caranya. Ya watab kolan tetep sopo si mau haid ala ikhramiha ingatasi kondisi ikhrami. Jadi tawafi bilidadi tidak sah ya, dan dia masih dalam kondisi ikhram, artinya tetap aturan-aturan atau larangan-larangan bagi orang ikhram itu harus dilakukan ya. Jadi kalau setelah tawaf itu biasanya tawaf rukun itu kan langsung sa'i ya. Setelah sa'i kemudian tahallul kan begitu. Nah sekarang karena headnya itu tidak sah ya, kalau sa'i nggak apa-apa karena sa'i itu tidak wajib suci dari hadas kecil atau hadas besar ya. Nah kalau tawaf itu beda ya. Nah jadi ketika dalam posisi semacam itu dia memaksakan diri ya tetap belum selesai ya. Nah cara pribe ya menunggu ya kan kira-kira hede peragat dingin. Nah kemudian setelah itu baru dia tawaf ya, ajo memaksakan diri untuk tawaf dalam kondisi haid karena itu kan dilarang, hadisnya itu kan ada ya. Wis tawafe dilarang berada di lokasi Masjidil Haram. Maksudnya kan berarti double dulu ya. Wong haid iku manjing ning masjid kan beli kena kan. Tawaf ya beli kena. Nah, barang tawaf iku kan lokasi ana ning Masjidil Haram. Kan begitu. Ya, jadi tawafnya itu larangan. Jadi nunggu sampai hede selesai. Yang jadi masalah itu ketika hede beli mari. Nah, Rikin kan lagi nyerita kakendeng
wong kang haji kang dudu wong Indonesia biasa ngenteni je haid pragat. Ya, baru kemudian tawaf. Nah, sekian lamunan kang haji kang kebuntrak-buntrak. Ya, artinya lamunan beli kaki dino kuwen pragat atau nunggu iku ditinggal Pak Haji. Ya. Ya balik maning sini negara lamunan kok rombongan ini. Ya, beli ngurusi wong kang siji lagi head. Nah, itu bagaimana? Nah, nanti itu penjelasannya ada ya ning bab haji ya. Nah, supaya lengkapi ya kudu dikupas melalui haji ya. Ya nanti sebab ketika kita ini memaksakan dalil-dalil atau kondisi-kondisi kang ananing kitab ini ya maka nggak ditemukan solusinya. Ya, karena apa? Ya karena solusinya itu ya berdasarkan ijtihad ulama-ulama era sekarang. Kayak Denis Sayyid Maliki ya, atau ulama-ulama yang besar yang lainnya yang hidup di masa sekarang. Sebab wong lunga kaji sekian karo bengian beda. Ya, wong bengian bisa dinteni. Ya, ngenteni tutup suci, kemudian tawaf. Nah, kalau sekarang ngenteni haid pragat, ya ditinggal nih rombongan. Nah, maka dalam kondisi semacam ini dan permasalahannya ada di zaman sekarang ini, nah maka itu wilayahnya adalah mujtahid sekarang ini. Jadi tidak memakai kitab-kitab dahulu. Ya, atau bisa saja mengkiaskan dengan kitab-kitab terdahulu. Ya, maksudnya mengkiaskan itu berarti ada terobosan ketika hadib mari, ya. Sedangkan lamunan beli tawaf sekian ketinggalan rombongan. Maka kan harus ada terobosan. Paling tidak ya mengikuti mazhabnya Imam Hanafi bisa saja. Konon ya. Bisa saja mengikuti mazhabnya Imam Hanafi. Ya. Atau juga mengikuti pendapat-pendapat Imam Ashabus Syafi'i yang sudah mengambil pendapatnya dari mazhabnya Imam Hanafi. Begitu nanti solusinya adalah nanti itu ketika pengen nunggu haji sih sebetulnya kayak dijelaskan lah, ada pembimbingnya, ada apanya kan begitu ya. Jadi sampean wis kari nurut baik buatan salo yo tanggung jawab pembimbing. Wakolat lan berkata sopo al-Hanafiyatu ya, sopo ashabul Hanafiyah, orang-orang yang mengikuti pendapatnya Imam Hanafi. Yasihusah opo tawafuha, opo tawafe mar'ah wong wadon mau atau haid. Wa yalzamu lan wajib ha ing mar'ah atau ing wong kang haid mau opo badanatun opo onta. Jadi kalau menurut mazhabnya Imam Hanafi, orang yang haid itu tawafnya tetap sah, tapi diganti dengan, nah ini kan berat maning baik, ya kan? Ya, maka ya harus cari pendapat yang lain. Ya walaupun sah, sisah, tapi kemudian kudu ditebus karo onta yo, aduh. Kan berat ya. Wala yasih wulan ora sah opo sa'yuha, opo sa'iye haid ba'dahu ing dalem sewise mau ya, sewise tawaf ya. Lakinnahu ya, tetapi ne utawi sa'i ya, yujbaru iku di tambal opo si atau ditemponi opo sa'i bisatin kelawan wedus. Nah, iki berat maning bae pendapatku ya.
wis tawafe sah sisa, ya. Ya, tawafe sah, ya. Tapi wajib diganti onta, ya. Sekian tawafe sah kari giliran sa'iye kang beli sah. Maka sa'iye kudu diganti kelawan wedhus, berarti onta karo wedhus. Nah, berarti ya berat juga, ya. Nah, nanti kita cari pendapat yang lain, banyak, ya. Wa qala al-Mughirah min ashabi Malik, lan berkata sapa al-Mughirah, Imam al-Mughirah. Sapa al-Mughirah iku min ashabi Malik, setengah saking santri-santriye atau pengikut-pengikutnya Imam Malik. La tushtarotu, ora disyaratkan opo at-taharatu opo suci, tidak disyaratkan suci itu. Balhia balik utawi toharoh iku sunnatun, iku sunnah. Pendapatnya Imam Al-Mughirah itu tidak disyaratkan suci ketika melakukan tawaf, bahkan suci itu hukumnya sunnah. Fa intofa sekin lamunan tawaf sapa wong muhdisan hali wong kang hadas, ya, fa alaihi mangka iku wajib ingatasi wong syatun utawi wedhus siji, ya. Cuman nanti ada sanksinya, ya. Artinya begini, ya. Dari Imam Al-Mughirah min ashabi Malik, artinya ketika kita pengen mengikuti pendapatnya ini, ya, Imam Malik, karena ketika misalkan tidak menemukan solusi di kalangan madhabnya Syafi'i, maka kita mencari solusi di madhab yang lain, ya. Nah, jadi berarti kita ketika pengen mengikuti Imam Al-Mughirah ini, ya, maka Imam Mughirah ini mengatakan tidak disyaratkan toharoh, tidak disyaratkan suci. Jadi misalkan ngentut, dia beli usah banyu wudu maning, yang banyu wudu maning yang desek-desekan, ya. Apa maning posisi kita ini tengah-tengah, balik maning kan terbaci di musim-musim haji. Ada pribadi jadi ngentut, kan konon, ya. Masuk banyu wudu maning, aduh, kan begitu, ya. Pokoknya sih batal lah, batal wudu lah, kan. Ya kalau kalangan kita menurut madhab Imam Syafi'i kan wong taufik kan pada baik aja sholat, ya. Kudu duwe wudu. Nah, sekian lamunan aja apa sih beli duwe wudu, pengenan wudu jagatnya sesok jubel. Nah, ya wis lah, ngikuti pendapatnya yang di luar mazhab saja. Nah, iki menurut pendapatnya Imam Al-Mughirah, tawafiku tidak disyaratkan suci. Akan tetapi ketika orang itu melakukan tawaf dalam kondisi hadas, kalau memang hadasnya itu hadas kecil, maka wajib bagi dia itu, ya, fa in tofa muhdisan fa alaihi syatun, ya, sambiran tawafnya itu sah, maka dia wajib mengeluarkan wedhus siji, ya. Wa in tofa junuban, ya, sekian lamunan tawaf dalam kondisi junub, ya, lagi ning Ka'bah ndeleng wong ayu-ayu junub misalkan, ya, anu kang model makanan misalkan contoh, ya, ya. Jadi ndeleng wong Turki, ndeleng wong anu misalkan, terus junub apanan adus, waduh adus ini di, ya, keder. Nah, dari Imam Al-Mughirahnya, ya, ketika pancen dia itu dalam kondisi junub, ya oli saja, karena tidak disyaratkan suci. Wa intofa junuban fa alaihi, mangka wajib, mangka iku wajib ingatasi mau wong kang junub, ya, badanatun utawi onta iki dendai atau gantiye
luwih berat ya. Ari boko beli duwe wudu wedhus, boko beli boko duwe hadas gede junub onta ya. Summa qala wal watu wal istimta'u. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.